Ya, pagi ini keluarga besar Lurah Ahoy. Bos ya. Masyarakat Kelurahan Kaibus, hendaknya kami akan memulai dengan acara pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta perbaikan data pemilik tanah dan bangunan pada hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2023 segera dimulai. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga arahan yang pertama dari Bapak Kepala Kelurahan Kaibus, arahan yang kedua dari Bapak Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan. Yang keempat pelaksanaan pembayaran pajak. Kita akan memulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita lalui. Yang kedua doa dan Bapak Kepala Kelurahan Kaibus kepada Bapak Kepala. Ya, baik, shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita semua patut menyampaikan syukur kepada Yang Maha Kuasa, di mana di hari yang berbahagia ini kita ada dengan cita-cita. Bapak-bapak sekalian, kalau tidak salah beberapa waktu lalu telah dilakukan panutan pajak bumi dan bangunan di Gedung Putih, dan kini kembali lagi di tingkat kampung dan kelurahan. Hal yang sama juga dilakukan di tingkat kampung dan kelurahan. Oleh sebab itu di pagi ini kami didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, dalam hal ini Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, dalam penjelasan nanti akan dijelaskan dua bagian, yaitu terkait dengan pajak bumi dan bangunan yang tidak terbayar tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. 2019 itu ada tunggakan kita 17 juta sekian. 2020 ada 12 juta sekian. 2021 13 juta sekian. 2022 15 juta sekian. 2023 24 juta sekian yang belum terbayar. Kalau bapak-bapak sekalian, untuk membuktikan saya sudah bayar atau belum bayar, itu dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran seperti yang ada di depan ini. Lihat, kalau di bawah sudah disobek berarti sudah membayar. Itu di bawah tunjuk ini sudah dibayar. Yang kedua, terkait dengan hal itu, undangan dibagikan kemarin. Kalau dilihat di situ ada tulis nilai rupiahnya, itu kami ambil dari buku ini. Nilai rupiah kami ambil karena sudah tercantum dalam buku ini. Nilai rupiahnya. Kita kalau buktikan sini karena kami belum buka. Saya baru mau buka tadi, tapi masih utuh. Nanti kita sebentar buka baru kita lihat berapa yang tercantum sini. Mudah-mudahan angka yang kami tulis di undangan tidak keluar dari yang ada di kita. Seluruh warga masyarakat yang tidak terbayar dari tahun 2019 sampai dengan 2023, tunggakan kita 82.665.815 rupiah. Data yang kami terima di sini ada 415 kakak yang tersebar di Kelurahan Kaibus. Ini yang harus melunasi. Yang berikut
terkait dengan pelunasan. Seperti itu ya. Silakan lanjut. Langsung kepada Pak. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Bapak Ibu keluarga yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Nah, ada satu hal yang tadi malam saya pulang, saya merenung begini. Kita ini lahir di mana, dibesarkan di mana, dididik di mana, sekolah di mana. Tapi Tuhan utus untuk kita harus ada di kota ini bersama-sama. Dan kalau di keyakinan saya di Kristen itu dibilang begini, dalam Yeremia dibilang begini, di mana engkau aku buang, usahakan kesejahteraan kota itu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Gitu. Ya, itu pembukaan saja. Yang pertama, yang saya hormati Pak Lurah, Ibu yang luar biasa, stafnya yang saya hormati, Bapak Ibu, para kiai baik yang semua yang berkenan hadir di sini, bahkan pendeta, Tuhan, bahkan tokoh yang berkenan hadir, dan juga para tamu undangan wajib pajak bumi dan bangunan yang antusias datang untuk memberi dukungan terhadap kegiatan di hari ini. Yang pertama, hari ini saya ditunjuk oleh Bupati Sorong Selatan sebagai Kepala Bidang Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Ya, mungkin dalam kesempatan ini juga saya bisa perkenalkan diri saya, walaupun ada yang sudah tahu. Nama saya Ferdinand Limpuai. Saya bertempat tinggal di Ngermin. Setelah saya ada di Badan Pendapatan Daerah hampir 1 tahun, saya mengikuti proses tata kelola penerimaan di Kabupaten Sorong Selatan. Ada bagian-bagian tata kelola sistem administrasi yang tidak terkoneksi dengan baik, manajemen juga yang tidak tertata dengan baik. Bagian di tata kelola PBB, bagian bumi dan bangunan di Kabupaten Sorong Selatan yang agak sedikit mengalami kesemrautan. Sehingga lewat hasil review oleh BPK tahun kemarin, dia merekomendasikan banyak hal yang saya lihat. Salah satunya termasuk pencatatan terhadap data PBB dan juga perbaikan terhadap NJP, nilai jual tanah di bawah Kabupaten Sorong Selatan, sampai kepada perbaikan data baru pertumbuhan ini tidak pernah terupdate dan tercatat dengan baik. Sehingga ini berdampak kepada semua data piutang yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah. Setelah saya melakukan audit kembali terhadap semua setoran PBB mulai dari semenjak tahun 2017 sampai 2022, saya mendapatkan temuan piutang pajak bumi dan bangunan untuk Kabupaten Sorong Selatan itu sebesar 2.200.000.000 lebih piutang. Artinya begini, ini nilai real yang di-store ke kas daerah sehingga dikembalikan kepada saya coba ambil untuk saya runtun, untuk saya cari tahu. Sehingga hari ini utang PBB itu sangat besar, sehingga ini jadi rujukan. Bapak Ibu kemarin dengar 1-2 minggu lalu ada viral di media cara tentang Sorong Selatan tata kelola pemerintahan buruk di nomor 2 dari seluruh Indonesia. Ini salah satu indikator yang menjadi penilaian menjadi tata kelola pemerintahan buruk itu adalah tata kelola penerimaan PNI kita. Pemerintah menganalisa, pemerintah pusat menganalisa pertumbuhan kabupaten sudah hampir berapa tahun. Terus ada warga, ada pertumbuhan yang dilakukan oleh investasi di sana, baru kok tidak menghasilkan penerimaan yang baik bisa melakukan pelayanan publik di sana. Kenapa ini tidak bisa jalan? Yang kedua, anggaran yang ada di APBD di Kabupaten Sorong Selatan paling besar kita dengar nilai triliun itu hanya untuk belanja operasional pegawai pemerintahan. Paling sedikit kepada infrastruktur. Hari ini kita lihat di mana-mana banyak keluhan. Di pasar saja penjual dan mengeluh. Mama yang ini saja jalan di pasar setengah mati, pegawai saja mengeluh. Begitu. Ini kenapa? Karena memang belanja yang diperuntukkan kepada infrastruktur sangat terbatas, sehingga penyerapan anggaran bisa mengalir ke bawah supaya bisa menjadi proyek, jadi
ojek bisa dapat uang kan, ini tidak ada, terbatas sekali. Karena sumber penerimaan PAD kita ini tidak bisa dikelola dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan kepada PBB ini, rujukan kita KPK di Sulawesi Selatan kemarin yang terkait media viral kemarin itu ada 2 indikator di Sulawesi Selatan kita adalah pajak garing golongan C, pajak PBB, untuk bangunan. Sehingga ini jadi catatan KPK untuk proses ini harus ditindaklanjuti. Kenapa ini tidak jalan? Kenapa ini ada piutang? Apakah orang bayar baru uang tidak sampai, ataukah memang orang tidak bayar? Orang tidak bayar indikatornya berapa? Ada berapa variabel? Salah satunya yang tadi dijelaskan, nama tidak sesuai, lokasi tidak sesuai, nilai tanah tidak sesuai. Ini semua dari indikator yang variabel yang berdampak kepada ketidakpatuhan warga membayar pajak. Ada juga hal-hal lain yang ketidakpatuhan, bisa juga karena ketidakpahaman warga terhadap kewajiban ini, sehingga proses ini tidak terlaksana dengan baik. Ya berikut, memperhatikan hal ini, piutang yang ada ini jadi kewajiban bagi semua aparat kampung dan warga semua. Saya berharap tahun 2023 tidak ada piutang. Semua SPPT yang ada, baik itu salah benar, saya personil sudah siap dengan pendataan pemutakhiran data semua kabupaten. Karena data PBB yang kita pegang sekarang itu perhitungan penilaian itu dari semenjak tahun 2014 dilimpahkan kepada kita. Tidak pergeseran, tidak ada perubahan, dan data itu tetap digunakan sampai di hari ini. Yang seharusnya setiap tahun kita melakukan update dan perbaikan data. Sehingga hari ini dengan semangat kita semua, kita melakukan perubahan terhadap semua aset kita, perekaman kembali. Data ini sebagai penilai. Bapak Ibu, staf saya akan turun. Kalau tidak, lebih baik Bapak Ibu ambil sendiri spot ini, isi sendiri, supaya benar-benar Bapak Ibu tahu hal. Maka dalam kesempatan saya mau jelaskan tata pengisian ini, supaya biar Bapak Ibu paham manfaatnya apa, untungnya apa, supaya Bapak Ibu sama-sama kita kerja sama-sama. Karena Tuhan utus kita untuk menjadi perpanjangan tangan untuk mengusahakan kesejahteraan kota, akan kesejahteraan kota yang milik kita semua. Salah satu adalah bagian dari hal ini, kita konstruksi dia baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang benar, supaya jangan ada yang disalahkan, ada yang dituduh dalam proses ini. Nah baik, dalam proses ini ketika data PBB diturunkan kepada Bapak Ibu bayar, misalnya sudah pindah ke anak-anak, sudah jual, saya jual, sudah ke siapa, terus sekarang PBB masih mundur, saya pulang, segala macam. Ini proses penetrasinya, uraiannya ada di sini. Sehingga hari ini, spot ini, dan sebentar lagi di Pak Lurah, kalau Bapak Ibu ada yang butuh setelah dijelaskan, mau ambil, datang minta dari Bapak Lurah, fotokopi sendiri, isi sendiri, sesuai dengan objeknya. Yang pertama, dalam perekaman data kita yang baru, dalam ini namanya SPOP, surat pencatatan objek pajak. Sehingga yang pertama Bapak Ibu wajib mencatat sendiri. Yang pertama itu yang perlu kita lakukan jenis transaksi dalam proses pencatatan perbaikan data adalah yang pertama mungkin data baru yang belum ada PBB. Saya kuaset ada, belum ada PBB, saya mau bikin. Berarti kita contoh di kolom nomor 1 itu adalah perekaman data baru. Kalau kita masuk dalam yang nomor 2 berarti ini jenis pendataan ini. Yang kedua itu pemutakhiran data, artinya saya sudah punya data, tapi waktu itu saya PBB itu belum ada satu bangunan, atau saya rumah itu dulu masih rumah belum jadi rumah kos. Itu sehingga berarti PBB-nya sudah ada, tapi datanya tidak sesuai, maka Bapak isi conteng di nomor 2 yang berhubungan dengan pemutakhiran data. Artinya data PBB yang sudah ada ini, saya melakukan pemutakhiran karena ada kesalahan. Contoh nama yang lama itu saya, tapi hari ini saya mau alihkan ke sapu anak, nama siapa. Atau luas ukuran tanah sekian kali sekian, saya subagi ini ke anak, jadi saya punya hanya ini, jadi saya isi ukuran sesuai dengan saya punya, yang saya kelola sendiri itu ada berapa meter. Nah itu yang dimasukkan dalam perbaikan di pemutakhiran data itu. Nama, bangunan, isi bangunan, itu semua nanti ada di dalam ini. Setelah ini, misalnya ada data yang, data ini sudah tidak jelas, tidak benar statusnya, kita melakukan penghapusan. PBB ini tidak ada ini, orang ini tidak punya nama, ganti orang, jadi kita lakukan penghapusan. Berarti masuk dalam perekaman atau penghapusan data. Misalnya, saya tidak punya lagi, itu sudah orang lain PBB ini melakukan penghapusan atas status atas kewajiban pajak itu. Bisa masuk dalam bagian ini. Nah, pendataan yang berikut, NOP itu adalah di sini NOP kode yang pertama adalah provinsi. Itu sudah ada di PBB. Yang pertama nomor urut yang pertama ya SPPT PBB itu yang bagian pertama itu adalah kode provinsi 2 kolom, kode kabupaten 2 kolom, kode kecamatan 2 kolom, kode kelurahan atau kampung yang SPPT PBB itu dia punya
namanya di kodenya kampungnya di sini. Baru setelah itu blok. Jadi hari ini kemarin saya umumkan kepada para kampus sahabat semua, mari datang bikin peta blok-blok sendiri macam pasar Ampera. Sebelah kita lurus ke pelabuhan tuh sebelah kanan tuh blok A, sebelah kanan blok B, supaya data wajib pajak di blok A itu berapa banyak orang gitu. Yang sehingga mulai dari 1, 2, 3 sampai di blok B lagi begitu. Nah itu ya nanti blok itu nanti ditentukan oleh kelurahan sini. Sehingga Bapak Ibu tetap hanya mengisi itu. Yang berikut misalnya data perubahan data dari dulu bapak ke anak, data lama itu siapa? Nah, ini data lama itu kita isi di bawahnya, data baru kita isi di bawahnya. Terus masuk ke data letak objek pajak, tempat dia tinggal di mana. Kita isi di sini nama jalan itu apa, nama kampung atau kelurahan itu apa. Terus status itu milik sendiri kah, milik sewa kah, milik pengelola kah. Artinya contoh begini, walaupun saya punya tanah, saya punya toko, tapi siapa yang tinggal situ memanfaatkan dia itu bayar pajak bangunan, bukan yang punya, gitu. Kecuali bapak waktu kasih itu sekalian bikin perjanjian nanti pajak bangunan itu saya yang bayar, dia bayar sekali. Tetapi asas pemanfaatan pembayaran PBB itu atas pemanfaatan. Jadi yang tinggal yang contoh rumah dinas pemerintah daerah punya, tapi yang tinggal siapa? Nah, dia penama yang tinggal situ kita catat dia punya yang harus bayar kan dia tinggal memanfaatkan rumah itu tanah di sekitar situ. Jadi PBB itu dikenakan atas pemanfaatan, bukan punya sertifikat. Dulu baru bayar PBB, tidak. Bapak bangun rumah di mana, tinggal di mana tanpa harus punya sertifikat, sudah menguasai bumi, itu wajib bayar pajak bangunan. Sehingga ini satu pemahaman yang juga harus dipahami sehingga jangan kita ini. Terus bagaimana menghindari supaya kewajiban PBB kita tuh jangan terlalu besar. Contoh begini, bapak saya punya sertifikat, tahu Bapak Mat punya rumah. Dia punya sertifikat itu luasan tuh ada sekitar 1 hektar, tapi dia rumah tinggal tuh ada sekitar 10 kali 20 lah itu saja. Bagaimana caranya supaya memberi informasi kepada data dia supaya dia punya kewajiban pajaknya kurang? Caranya adalah bapak punya ini, ukur nanti penilaian ini, ukur nilai bangunan luasannya misalnya 10 kali 10. Kalau luas tanah bapak kasih 11 kali 12, dia lebar 1 meter dari ukuran luas bangunan. Tanah ini, jadi tanah ini ketika proses data ini dikembalikan, kita lakukan, saya akan melakukan proses untuk penilaian ulang terhadap nilai tanah. Contoh Bapak Mat sekarang jual tanah di rumah di situ, siapa yang beli gereja kemarin dia bayar berapa? Pinjam. Misalnya kalau dia bayar berapa transaksi nilainya berapa, itu nilai ekonomi gitu jadi nilai NJP rujukan. Setelah itu bukti dari pertumbuhannya, nilai ini secara penilaian ini pertumbuhan ekonomi ini harus kasih sini berapa, maka nilai kalau macam pasar Ampera 1 meter persegi itu dia layak pasar Ampera itu sudah 1 juta per meter persegi. Itu akan berdampak kepada nilai aset bapak itu punya nilai ekonominya sangat tinggi. Sehingga keuntungan besar bagi bapak ibu bukan hanya nanti pajak besarnya saya tidak mau kasih, enggak. Ketika suatu saat terjadi penggusuran, terjadi bencana apapun yang jadi rujukan untuk pergantian rugi semua tuh PBB. Kalau PBB nilainya tidak sesuai, maka bapak ibu rugi gitu. Saya beri satu contoh, saya bicara hal-hal berhubungan dunia ekonomi bisnis. Bapak ibu punya nilai tanah Sulawesi Selatan, nilai yang dikasih itu semenjak dari tahun 2003 NJP-nya tidak pernah mengalami perubahan sampai hari. Ini berapa fase? Yang dalam aturan paling tinggi itu setiap 3 tahun, tahun lama. Paling cepat 2 tahun itu kita melakukan penilaian ulang terhadap nilai bumi dan bangunan sudah ketetapan ulang. Ini berdampak sehingga dalam proses misalnya begini, Bapak Mat mau gade di bank, saya punya sertifikat, karena saya aplikasi PBB jadi rujukan dilihat. Dari nilai itu mereka hitung secara ekonomi nilai yang jual Bapak itu sebenarnya bukan 30.000, seharusnya 300.000. Dia ruang di situ Bapak kredit berapa dia layani. Ada nilainya masih lebih di situ, dia bisa ngambil lagi atas nama Bapak untuk dia ngambil dia pakai usaha. Jangka waktu Bapak kreditnya juga, dia juga store masuk, yang penting dia sudah pengumpul aset yang besar dari itu pas karena dia tahu betul nilai ekonomi itu punya ini, dan di situ dalam ekonomi asetnya seharusnya itu berapa dia tahu. Jadi kadang itu sisi buruknya. Jadi hari ini saya berharap dalam proses penilaian ini Bapak Ibu mengisi secara jujur supaya kita melakukan penilaian rumah, contoh atap itu apa, lantai apa, kamar mandi apa, ada AC kata itu semua supaya kami melakukan penilaian terhadap NJP Bapak sesuai dengan nilai Bapak dalam supaya aset dari Bapak punya data nilai per meter persegi contoh 500.000 kali 10 rumah saja itu berapa. Yang kedua
tanah NJOP-nya kalau kita sudah tentukan nilainya NJOP itu akan menjadi rujukan untuk misalnya bawa ke bank satu sertifikat luasnya 1 hektar tadi. NJOP yang kita hitung hanya 1 meter, tapi nilainya berapa nilai NJOP tetap dia pakai acuan hitung ke bawa ke sertifikat sehingga semua tahu. Tapi kepada nilai PBB rujukannya adalah tiris dari air jatuh itu Bapak hitung keluar saja untuk kita hitung nilai tanah itu tanah itu luasnya situ nih. Jadi kalau itu sertifikatnya 1 hektar supaya nilai NJOP kalau misalnya 1 hektar NJOP-nya 500.000 Bapak, baru kalikan yang 1 hektar kalikan dengan nilai pajak itu berapa besar pajak yang mau bayar. Itu sebuah beban yang nanti pada akhirnya tidak mampu bayar itu jadi piutang daerah lagi, jadi temuan lagi. Ya KPK akan turun melakukan penyitaan terhadap beberapa polisi lain yang kemarin sudah lakukan. Mungkin mohon maaf saya bicara agak panjang, tapi ini teknis dalam proses ini sedang dilakukan pendataan untuk menjawab proses Bapak Ibu punya data-data yang mengalami perubahan dan lain-lain. Sehingga tim kita sedang melakukan pendataan di pinggiran. Setelah selesai akan masuk di 4 wilayah besar dalam kota itu Wermit, Wernas, Kelurahan Kaibus, Kelurahan Kohoin untuk borong sama-sama dan Bapak Ibu hari ini sudah setelah mendengar penjelasan. Misalnya ada yang mau untuk minta spotnya untuk melakukan mengisi sendiri, boleh. Nanti kita bisa ini. Barang ini tadi masih ada banyak bagiannya ini cuma saya putus-putus karena waktu. Sehingga tidak pun nanti akan didampingi oleh teman kita. Kalau ataupun ada yang butuh bisa datang ke kantor langsung. Datang bawa asetnya, luas tanahnya, terus kita hitung sama-sama, kasih contoh Bapak turun hitung sendiri isi data Bapak kembali kasih anak. Ini saya punya data yang sebenarnya ini. Bikin saya penelitian sesuai dengan ini. Baru kita melakukan penetapan usulan penetapan nilai NJOP yang seharusnya, baru itu dia akan mengalami perubahan sehingga bahwa nilai aset itu nilainya ekonominya sangat tinggi. Sehingga itu jadi jaminan bagi Bapak Ibu terutama yang pelaku usaha bisa menjadi modal untuk kepentingan investasi. Ya mungkin garis besarnya saya mohon maaf lagi waktu agak panjang saya bicara terkait ini karena teknis, sehingga biar kita sama-sama pahami dulu baru sekarang. Harapan adalah setelah SPT PBB ini diterima di distribusi hari ini, mohon ditindaklanjuti diinformasikan kepada yang lain, tolong lunasi ini. Karena ini jadi catatan, utang PBB tidak akan hilang sampai dilakukan penghapusan. Itu dia tetap tercatat tinggal. Kecuali Bapak bayar di input sana perizinan, kalau tidak tetap tinggal dan itu jadi cerita. Sehingga bagiannya harus dibayar lunas. Kalau memang ada salah ya bayar salah ini, minta ini untuk diisi untuk diperbaiki. Baru biar utang lunas, kita bikin data yang baru jalan supaya pemutahiran data yang sebenarnya bisa. Baik, demikian mungkin itu saya waktu kembali kan ada hal lain dan nanti kita diskusikan bersama. Saya menjelaskan secara rinci untuk kita sekalian. Mungkin saya kasih beberapa orang untuk yang tidak jelas itu dipertanyakan. Sekali lagi saya mungkin kasih kesempatan mungkin 1-2 orang saja atau 3 orang bertanya yang tidak jelas, sebab nanti ini akan diperbanyak atau dari dinas nanti akan dikasih kepada kita, lalu Bapak Ibu mengambil untuk data Asetnya sendiri, penyempurnaan data aset itu tersendiri, mendata sendiri. pendataan di rumah, tarik meter, ukur dia ya sesuai dengan formulir yang ada di dalam ini. Diisi lalu kembalikan kepada Pak Lurah dan kita drop ke dinas. Kalau bisa diantar sini silakan. Kalau bisa lewat Pak Lurah nanti antar ke kantor dinas pendapatan daerah. Baik, saya mungkin beri kesempatan. Silakan. Oh ya, 1, 2, 3 dulu ya. 4. Sama 1. Satu yang kapil dari Brewas ya. Pajak pembinaan bangunan saya sudah tahap, tapi saya ada salah sedikit. Ada bayar, ada belum bayar. Tanah yang saya diambil itu belum ada punya sertifikat. Saya dengar tuh bahwa ya listrik itu ya ini sertifikat ini kita urus bertanahan. Dia bilang itu hutan lindung. Teman-teman lain yang dulu sudah ada. Sekarang kita yang di belakang ini tidak punya sertifikat. Kita di tanah ini kan punya juga. Maka polisi dan bertanggung kita poin. Nah itu. Jadi tanah
kemudian yang kedua, misalnya saya punya anak, formatnya tadi sudah sangat bagus itu. Saya mungkin sudah usia, saya mau dipakai saya punya harta saya itu kepada anak saya. Berarti semua anak itu bangun itu format itu harus bisa dibantu, tidak bisa isi sekarang. Kalau anaknya masih bagaimana bisa diistri, tapi cara jenjang turunan. Kalau saya sekarang diberlakukan itu tanah di Sorong ada 5 itu saya punya nama, tanah di sini itu saya bagi istri punya nama, sehingga kita tidak tahu hidup kita. Agak problema juga. Menurut saya itu kita siap, cuma kita yang ini sehingga kita diakai pertanahan itu harus kita menjadi baik, karena kita bayar sudah itu kita menyuti kepada cuma administrasi lain yang belum itu nanti bisa bertanggalan dengan dinas. Jadi yang di sini ini saya punya nama di habis ini 21, tapi tidak apa-apa kalau sudah ada di sini jadi tetap bayar. Jadi mungkin itu yang saya tanyakan, kurang lebih memaafkan, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyakan kemungkinan ada nota pajak begini, ada pendobolan. Ada yang datang bahwa 2022, sedangkan 2022 ini saya sudah bayar ini. Saya sudah bayar. Tapi ada petugas yang bawa datang lagi. Kemudian tahun 2023 kemarin. Jadi bawa yang pertama saya sudah bayar. Kemudian ada yang bawa lagi tahun yang sama. Jadi menurut saya mungkin itu kan kantor apa jadi kalau terlantar karena ada aturan. Ya, itu ada hukumnya itu. Jadi itu. Jadi kalau tanah terlantar ini mungkin tergolong di dalamnya yang utang terlalu banyak. Jadi mungkin sebentar kalau kita sortir ulang kita lihat saya bisa ambil semua harus kita selesaikan itu. Karena kita takutkan tanah terlantar. Ini kalau ada peninjauan kemudian mereka melaporkan ini ya bisa dari pajak dia polis lain bisa. Ini Bapak Yohanes Bowo dia punya tablet. Di foto Bapak masuk di dalam Bapak Yohanes. Ini dia dapat pajak, dapat bayar juga dari pajak kampanye. Karena sertifikat itu masuk dari Bapak Yohanes. Tapi ini kok dibangun di dalam, ini kok dapat bayar pajak juga. Nah, itu macam laporan. Terus saya minta supaya dia bayar pajak ini yang seperti macam contoh lagi macam Bapak Agus Tororba. Bapak Agus Tororba ini dia karena dapat bayar pajak, sedangkan dia belum ada punya sertifikat tanah. Jadi pemerintah daerah itu harus kerjasama dengan ahli pertanahan supaya dia masuk cek rumah-rumah ya belum ada punya sertifikat, supaya dia juga punya hak untuk bayar itu tanah. Sekarang ini mereka bayar, mereka belum ada punya sertifikat tanah. Nah, ini hak salah, ini harus pengecekan kembali pemerintah harus cek. Sama pemerintah daerah. Itu mungkin sedikit dari saya. Baik, terima kasih buat Bapak Nehe. Dari semua pertanyaan akan disimpulkan oleh Kabid Pajak Hawaii dan silakan. Baik, terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu yang luar biasa. Saya coba menjelaskan sedikit terkait dengan Bapak Nehe hampir mirip ya bersama. Nanti saya coba menjelaskan biar kita itu. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum ada kabupaten ini, Belanda sebelumnya dia sudah petakan tanah dan negeri Indonesia. Jadi bukan ada sesuatu yang baru, sehingga mungkin kekurangan pemerintah daerah pusat menjelaskan terkait dengan zona-zona terlarang untuk pemukiman penghuni warga. Artinya ada daerah rawa, ada daerah yang mudah longsor, ada daerah yang
dekat pinggiran aliran sungai. Ini wilayah-wilayah yang sudah dipetakan oleh negara yang bahwa tidak boleh dibangun pemukiman oleh siapapun begitu. Sehingga hal ini karena terlambat informasi bagi kita, sehingga Bapak Ibu warga banyak yang dia bangun rumah, beli tanah kepada pemilik tanah, memang dia klaim dia punya hak, tapi dia tidak tahu negara dah patok dia posisi tempat itu tempat yang tidak boleh bikin kebun lah, tidak boleh mau potong kayu lah segala macam, dia tidak tahu. Ketika terjadi proses pemerintahan kabupatennya ada warga masuk di sini, pelaku usaha semua masuk. Bapak Ibu pemilik tanah dia mau karena banyak mau investasi, dia lepas saja, dia tidak tahu bahwa karena yang beli yang mau tuh bukan orang yang mau datang tawar bahwa sob tanah di lokasi ini kurang beli, tidak, tapi kita yang beli sama tempat ini kita tunjuk sendiri tuh. Ada orang kan tidak tahu juga lokasinya sudah bapak beli sudah ambil. Setelah ke sini mulai pertanahan ada, dia melakukan mulai penertiban tanah, sertifikat mulai dilakukan. Bapak Ibu lihat, ada Bapak Ibu yang hari ini urus sertifikat dari tahun berapa sampai berapa belum jadi, betul toh? Ada yang hari ini sampai bakalai ribut di sana, ribut di sini, kembali pertanahan tidak bisa. Soal sertifikat pertanahan. Baru mereka maju ke arah SMP 1, SMP 2 sampai ke wilayah kantor lurah Kaibus. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang sudah persiapan uangnya mau bayar, kita akan cross check sama-sama depan ini. Nah, tapi ini mengingat waktu mereka beribadah, kita yang penting hari ini sudah dapat penjelasan harusnya, sehingga nanti formulir ini akan diperbanyak untuk kami bagikan dengan tim, langsung bawa untuk serahkan perbaikan data. Yang berikut, ingat antara batas rumah dengan rumah harus jelas, sehingga termuat dalam biodata ini. Warga Kelurahan Kaibus antusias membayar pajak bumi tahunan tahun 2023 di kantor Kelurahan Kaibus, Teminabuan. Sekian perjalanan kami dalam giat bawa dan pendapatan daerah bersama Kelurahan Kaibus di Teminabuan. Jangan lupa like dan subscribe. Giat pagi dengan teman-teman aparat kampung di kantor Kampung Wernas.